Almarhum Bribtu Anumerta M. Galib Suryaganta dimakamkan di Bandar Lampung usai otopsi selesai di Rumah Sakit Bayangkara Lampung. Bribtu Galib merupakan satu dari 3 polisi yang tewas saat menggerebek judi sabung ayam. Sebelumnya jenazah Bribtu Galib tiba di rumah duka di Jalan M. Yunus, Kelurahan Waikanan, Bandar Lampung sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Dari hasil otopsi diketahui Bribtu Galib dan 2 rekannya kehilangan nyawa akibat luka tembak. Sementara itu suasana duka menyelimuti rumah duka AKP Lusianto, Kapolsek Negara Batin di Desa Sumberharjo, Kabupaten Oku Timur. Di mata keluarga, almarhum adalah sosok yang bertanggung jawab dan baik kepada keluarga. Keluarga meminta pelaku yang merupakan anggota TNI dihukum seberat-beratnya. Dia sayang sama sepupu, seponaan, sama cucu. Sehari-hari dia kalau libur pulang ke sini dia. Dia anaknya ada kuliah di Jakarta kalau nggak salah. Ini juga balik ke sini anaknya. Harus sesuai setimpal dengan apa yang dia perbuat dengan almarhum. Harus hukum ditegakkan. Jangan dikasih ampun lah pokoknya. Anggota TNI pelaku penembakan 3 anggota Polri, Peltu Lubis dan Kopka Basarah telah ditahan usai menyerahkan diri dan dijemput untuk menjalani proses investigasi. Kapendam 2 Sriwijaya menegaskan tim gabungan sudah dibentuk untuk menginvestigasi peran 2 anggota TNI di lokasi judi sabung ayam hingga senjata penembakan yang hingga Selasa siang belum juga ditemukan. Kopka Basarah dengan Peltu Lubis. Saya garis bawahi kembali terkait dugaan-dugaan tersebut. Yang pertama, kepemilikan sabung ayam, penembakan ini masih dalam proses investigasi. Banyak hal yang secara perlahan dengan tim gabungan yang lagi bekerja, perlu uji juga dari beberapa lab, perlu juga keterangan-keterangan dari para saksi. Nah, sementara ini masih dalam investigasi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menaikkan pangkat 1 tingkat untuk 3 anggota Polri yang gugur dalam bertugas di Waikanan, Lampung. Selain itu, Kapolri akan memberikan santunan kepada setiap keluarga korban. Bapak Kapolri memberikan suatu penghargaan yang setinggi-tingginya kepada setiap anggota Polri dan khususnya dengan peristiwa tersebut terhadap 3 personel diberikan kenaikan pangkat luar biasa Anumerta. Maka terhadap ketiga personel tersebut telah dinaikannya oleh keputusan Kapolri ini menjadi pangkat yang setingkat lebih tinggi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menaikkan pangkat 1 tingkat untuk 3 anggota Polri yang gugur dalam bertugas di Waikanan, Lampung. Ibtu Lusianto, Kapolsek Negara Batin, mendapat kenaikan pangkat 1 tingkat menjadi AKP Anumerta Lusianto. Selanjutnya Bribka Petrus Aprianto, Binmas Polsek Negara Batin, mendapat kenaikan pangkat menjadi Aibda Anumerta Petrus Aprianto. Nama berikutnya Bribta Galib Suryaganta, Bintara Satreskrim Polres Waikanan, mendapat kenaikan pangkat menjadi Bribtu Anumerta Galib Suryaganta. Topik selanjutnya, survei Posko Presisi Polri menyebut 47% masyarakat enggan melapor ke polisi ketika tertimpa masalah. Apa penyebabnya?
Putri seorang warga kota Pekalongan baru-baru ini menjadi korban penipuan penjualan sepeda listrik yang diiklankan di media sosial. Modusnya, pelaku meminta transfer uang muka untuk faktur pengambilan sepeda listrik di salah satu toko di Kabupaten Pemalang. Oleh pemilik toko, Putri disarankan lapor ke Polres Pemalang. Namun petugas jaga menolak dan Putri diharuskan melapor ke Polres Pekalongan Kota. Mengaku takut stres usai merasa laporan aduannya ditolak Polres Pemalang, Putri akhirnya nekat curhat ke personel pemadam kebakaran. Aksi Putri kemudian viral di media sosial. Terima kasih buat Polres Pemalang sama Polres Pekalongan Kota sudah menindaklanjuti kasus kulo. Awalnya kan kulo bingung, udah ada yang nindaklanjuti, makanya kan kulo curhat mbek damkar. Kulo takutnya kan depresi, buat kulo depresi, labripun, makanya kulo kan curhat mawon tentang damkar. Alhamdulillah, bapak-bapak mriki sudah menindaklanjuti kasus ini. Usai aksi Putri beredar di dunia maya, polisi dari kota Pekalongan dan Pemalang pun akhirnya datang ke rumah Putri untuk klarifikasi. Kalau dari lokus atau tempat kejadian perkara di tempat kami, wilayah hukum Polres Pekalongan Kota. Tapi karena belum tahunya korban, asumsinya laporan ke Polres Pemalang karena diarahkan dari toko tersebut ya Mbak ya, ke Polres Pemalang. Polres Pemalang sudah menerima laporan dari korban penipuan online atas nama saudari Putri. Karena tempat kejadian perkara, kami sudah berkoordinasi dengan Polres Pekalongan Kota terkait tindak lanjut. Kejadian laporan warga ditolak polisi bukan kali pertama terjadi. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Irjen Dadang Hartanto menyoroti pentingnya peningkatan profesionalisme di kalangan Polri. Seperti kami kutip dari Kompas.com, Irjen Dadang mengatakan, sebagaimana kita ketahui dari hasil survei oleh Posko Presisi bahwa masyarakat masih banyak enggan untuk melapor kepada Polri, kurang lebih 47,4%. Ini merupakan fenomena yang harus kita tangkap dan pelajari. Menurut pengamat kepolisian Bambang Rukminto, keengganan warga mengadu ke polisi didorong oleh banyak faktor, seperti lamanya proses penyelidikan setelah aduan, hingga jaminan kepastian hukum. Seperti kami kutip dari Kompas.com, Irjen Dadang mengatakan, sebagaimana kita ketahui dari hasil survei oleh Posko Presisi bahwa masyarakat masih banyak enggan untuk melapor kepada Polri, kurang lebih 47,4%. Ini merupakan fenomena yang harus kita tangkap dan pelajari. Menurut pengamat kepolisian Bambang Rukminto, keengganan warga mengadu ke polisi didorong oleh banyak faktor, seperti lamanya proses penyelidikan setelah aduan, hingga jaminan kepastian hukum. Ketua STIK Lemdiklat Polri mengatakan sebanyak 47,4% warga enggan lapor polisi jika ada masalah. Lalu ada apa dengan pelayanan Polri sehingga seperti apa juga solusinya untuk memecahkan masalah ini? Kami akan ulas bersama Guru Besar Universitas Bayangkara yang juga penasihat ahli Kapolri Hermawan Sulistyo dan Ketua PBHI Julius Ibrani. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ada yang sudah mengadu, Prof. Kiki, tapi ternyata tidak dilayani. Ada beberapa juga yang mengaku lamban proses hukumnya sampai ke kepolisian. Jadi menurut Anda ini yang bikin orang enggan lapor polisi itu karena itu atau ada faktor yang lain juga kalau dari analisis Anda? Ada berbagai faktor ya. Mulai dari sebetulnya pengadunya mengada-ada gitu ya. Saya ngalami banyak kasus yang seperti itu gitu. Sampai memang dia dijahatin oleh oknum polisinya gitu. Jadi itu rentangnya lebar sekali ya. Orang ngadu gitu kan. Ngadu, untuk mengadu dia udah dengar nih misalnya dari orang yang mengalami sendiri atau katanya polisi dipingpong aja. Itu kalau kasus-kasus perdata tricky satu. Kalau kasus pidana misalnya pelecehan seksual misalnya yang lain itu juga tricky. Kenapa? Ada pihak lain yang terlibat.
Jadi misalnya antara yang dilaporkan dengan yang dilapori, orang yang dilaporkan dengan pelakunya itu, jadi ada para pihak, bukan hanya satu pihak, misalnya seseorang atau sekelompok orang melawan negara. Gitu. Nah, kalau ada beberapa pihak seperti itu akan sama-sama berusaha merapat pada polisi untuk untuk ditangani sesuai dengan kepentingan mereka. Oke, Nah, kalau pertanyaan begini, sorry saya potong Prof. Kalau pertanyaannya, apakah ada masalah di bidang SDM atau sistem dari pengaduannya nih yang membuat akhirnya warga enggan melapor seperti ini? Ya kalau masalah SDM bukan hanya polisi, semua warga kita SDM-nya masih sangat rendah. Nah kalau di polisi itu kan pendidikan untuk bintara bisa sampai diangkat jadi polisi itu kan hanya 7 bulan. 7 bulan setelah lulus SMA. Bervariasi sebetulnya, dulu pernah 1 tahun, pernah agak kurang sedikit, kayak gitu, tergantung keuangan negara untuk pendidikan polisi. Nah, dengan pendidikan segitu ya pasti kurang lah, apalagi kalau masalahnya menyangkut teknis, keahlian teknis seperti penggunaan internet dan sebagainya. Jadi mereka menghindari. Seringkali anggota itu nggak ngerti ini laporan soal sosmed, hina-menghina misalnya, dia nggak tahu, dia menghindar. Nah, kalau menurut Mas Julius, Anda sependapat dengan pernyataan Prof. Kiki atau ada analisis lain sendiri yang membuat akhirnya warga enggan melapor ke polisi? PBHI punya riset sendiri ya, Mas. Jadi problem durasi itu faktornya banyak, tapi nomor satu durasi. Durasi itu bicara proses yang begitu panjang dan tanpa kepastian, termasuk tanpa ada informasi yang rutin meskipun diatur dalam Perkap atau Peraturan Kapolri. Surat pemberitahuan perkembangan hasil pemeriksaan laporan itu harus 2 minggu sekali dilaporkan. Tapi soal durasi ini, satu, ini soal jumlah personil, ya. Di antara jumlah personil yang menangani, lalu di antara dilawan dengan jumlah laporan yang masuk, itu satu. Yang kedua adalah tadi kapasitas. Dalam konteks laporan polisi, berarti dia harus melakukan screening apakah peristiwa ini merupakan peristiwa hukum dan hukum pidana atau bukan. Ada 2 jenjang. Yang artinya selemah-lemahnya iman butuh seorang sarjana hukum yang sudah berpraktik untuk menganalisis itu. Sedangkan tadi Prof. Kiki bilang kebanyakan masih di level bintara yang lulusan SMA. Nah, gap ini yang membuat prosesnya panjang, lama, butuh manggil ahli dan segala macam. Yang ketiga, tidak dapat kita pungkiri soal anggaran. Itu penting. Apabila kita mau ada pemeriksaan yang cepat, kemudian scientific evidence based dalam pemeriksaan, maka kita butuh anggaran, butuh ahli dan butuh alat. Kita tidak punya semua itu. Makanya proses lama dan masyarakat enggan untuk melapor gitu. So kalau dengan beberapa catatan tadi, akar masalah mana yang harus kita selesaikan dan solusinya bisa dalam jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang? Kita lanjutkan lagi diskusinya di segmen berikutnya. Usai jeda berikut.